Selamat datang di Real Talk Mental Health Series, persembahan dari Instagram dan Relief. Aku Ariel Tatum, senang banget akhirnya bisa meluncurkan Real Talk episode 1 ini. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang apa sih kesehatan mental itu. So, before that, aku mau cerita singkat. Dengan tingkat pertumbuhan teknologi dan internet yang sangat cepat ini, anak remaja tuh sekarang semakin banyak ngabisin waktu mereka secara online. Tapi ternyata hal tersebut justru membawa kesenjangan pengetahuan antara generasi milenial dan juga dengan generasi yang lebih tua. Jadi, perkembangan teknologi tersebut menurut aku membawa sebuah tantangan baru, di mana anak remaja jadi punya jarak dengan orang tuanya, yang kemudian membuat orang tua sulit untuk berkomunikasi dan juga memahami apa sih yang dialami anak remaja mereka secara online. Lalu, semakin banyak waktu yang dihabiskan secara online, anak remaja harus beradaptasi dan menavigasi perasaan dan pengalaman online mereka yang terkadang nggak sesuai seperti yang diharapkan. Dan kemudian mengakibatkan munculnya berbagai tekanan sosial, bahkan gangguan kesehatan mental. Sebenarnya ya, menurut aku perkembangan teknologi itu berperan besar sekali dalam membuka akses anak remaja terhadap berbagai macam isu, pengetahuan, termasuk juga isu seputar kesehatan mental. Tapi kesenjangan akses inilah yang menyebabkan generasi yang lebih tua tuh masih menganggap kesehatan mental tuh merupakan hal yang masih tabu gitu untuk dibicarakan. Padahal anak remaja mereka mungkin membutuhkan pertolongan profesional untuk mengatasi kondisi kesehatan mental yang mereka alami. Berangkat dari itu, Instagram menghadirkan Real Talk Mental Health Series sebagai bagian dari kampanye Real Talk. Real Talk Mental Health Series ini akan hadir setiap hari Senin dan diupload setiap 2 minggu sekali di IGTV aku dan Relief. Series ini kami kemas secara khusus biar kalian bisa tetap memiliki akses terhadap tips dan sumber daya dari pakar terpercaya, supaya kalian bisa memiliki pengalaman online yang positif dan bertanggung jawab di Instagram, serta memiliki akses terhadap pengetahuan, bantuan, dan dukungan kesehatan mental secara mudah. Di episode pertama ini, kita sudah kedatangan seorang clinical child psychologist, Kak Elizabeth Santoso. Hai, Kak Elizabeth. Halo Ril, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kamu sehat? Sehat. Syukurlah kalau begitu. Aku agak kenalin diriku sedikit bentar ya. Aku Ariel, aku salah satu pejuang kesehatan mental dan juga pejuang borderline personality disorder. Dan Oktober tahun lalu, aku buat kampanye Let's End the Shame sebagai langkah aku untuk turut membantu mematahkan stigma di Indonesia. Aku sama teman-teman online udah gak sabar banget nih mau tanya-tanya. Cuma, hal nomor satu yang pengen aku dengar adalah penjelasan nih dari Kak Elizabeth tentang kesehatan mental tuh apa sih Kak, dan kenapa penting sekali? Oke, sebagian besar dari kita kalau ngebayangin tentang kesehatan mental, yang kita bayangkan itu adalah label-label diagnosisnya. Jadi orang yang skizofren, orang yang psikopat, misalnya seperti orang yang dalam tanda kutip gila. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang mental, mental itu adalah cara berpikir kita. Dari cara berpikir kita itu ada bentuk emosi, ada behavior, ada perilaku gitu. Nah, jadi sebetulnya kesehatan mental itu adalah bagaimana kita memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku yang selaras sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan sesuai yang kita mau gitu. Nah, ya benar. Jadi penting banget untuk dijaga kesehatannya. Sama seperti fisik kita ya, Kak? Iya, betul. Jadi ini cerita sedikit ya, Ril ya. Kan aku ini banyak menangani anak-anak dan remaja yang datang ke tempat praktekku. Nah, terus sering dapat pertanyaan dari orang gitu. Kak, kalau misalkan orang yang datang ke klinik kamu tuh kayak gimana sih? Terus aku tanya, maksudnya kayak gimana? Ya maksudnya modelannya kayak gimana orang yang punya gangguan mental. Terus aku bilang gini, loh kalau misalkan kamu ke dokter atau ke rumah sakit, melihat orang yang sakit flu atau melihat orang yang alergi, orangnya kayak apa? Ya seperti manusia pada umumnya. Jadi ternyata masih banyak sekali stigma di luar sana yang berpikir bahwa kalau orang punya gangguan mental, itu harus ada fitur-fitur tertentu yang kelihatan atau yang terlihat nggak sama dengan orang-orang lainnya. Nah, sebetulnya analoginya Ariel tadi betul bahwa kesehatan fisik sama kesehatan mental itu sama-sama pentingnya. Secara kualitatif, kalau misalkan fisik kita ini sakit ya, misalkan kita lagi demam, gitu kan kita nggak bisa beraktivitas dengan maksimal. Sama halnya juga dengan kesehatan mental kita. Kalau mental kita lagi nggak baik, misalkan kita lagi sedih berkepanjangan, itu pekerjaan kita juga tidak bisa terlaksana dengan baik.
Dan secara kuantitatif, kalau kita hitung-hitungan pakai angka, cost-nya seseorang yang punya gangguan fisik dengan cost-nya seseorang yang punya gangguan mental itu juga sama-sama besarnya. Ketika orang punya gangguan mental dan dia harus mencari pengobatan, treatment, terus dia juga harus merelakan sebagian waktu produktifnya untuk berobat, itu juga mengurangi pendapatannya, yang artinya cost secara ekonominya ini juga sama besarnya dengan orang-orang yang punya gangguan di fisiknya. Itulah kenapa penting banget untuk kita ini mencegah dan mengatasi gangguan mental sedini mungkin. Betul, aku setuju banget. Kak, terus tadi kan Kak Elizabeth bilang sering nanganin para remaja ya kan? Boleh diceritain nggak sih pemicu terbesar yang menyebabkan gangguan kesehatan mental pada remaja itu apa sih? Kalau misalkan kita bicara tentang penyebab dari gangguan kesehatan mental, itu paling tidak ada 2 faktor. Faktor dalam diri sendiri misalnya genetis. Jadi kalau ada seseorang yang punya gangguan depresif atau gangguan OCD, bisa jadi kalau kita runut-runut, ada anggota keluarga yang mengalami riwayat yang sama. Bisa jadi diagnosisnya nggak sama, tapi bisa jadi orang tuanya mengalami kecemasan seperti itu. Jadi menurun ke anaknya. Bisa juga karena faktor lingkungan, misalkan pernah mendapatkan bullying, atau pernah mendapatkan parenting yang kurang tepat, peristiwa traumatis di masa kecil, atau peristiwa traumatis yang baru saja dialami, itu juga bisa menjadi pemicu. Maaf Kak, aku putus. Jadi itu sebenarnya pertanyaan selanjutnya dari aku. Aku kayak penasaran kalau misalnya dari Kak Elizabeth sendiri, dari pasien-pasien Kak Elizabeth itu apa aja penyakit gangguan kesehatan mental yang paling sering dialami sama remaja belakangan ini? Karena menurut data riset kesehatan dasar tahun 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun terkena gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta orang berusia di atas 15 tahun diperkirakan mengalami depresi. Nah, yang di bawah 15 tahun itu apa yang mereka gangguan kesehatan yang mereka alami itu kayak gimana? Nah, kalau bicara tentang angka yang semakin meningkat menurut riset, ya ini ada 2 sisi sih. Di satu sisi kita mesti lebih waspada, karena jangan-jangan ada lifestyle yang sekarang ini yang berbeda dengan yang dulu, yang lebih beresiko terhadap kesehatan mental mereka. Tetapi yang kedua, kita juga patut mensyukuri, karena dengan adanya kesadaran orang mencari bantuan, orang mulai menemui profesional, jadinya risetnya itu bisa lebih tercatat. Mungkin dulu sudah banyak orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, tetapi tidak terdeteksi karena orang tidak mencari bantuan. Tetapi sekarang ini karena orang mulai seeking help, mereka mulai mendapatkan pertolongan klinis gitu ya. Jadi pemerintah bisa mendeteksi lebih akurat nih sebenarnya populasi masyarakat kita tuh seberapa banyak yang berisiko memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, jadi ada satu faktor lagi, Ril, sebenarnya kalau kita bicara remaja ya. Remaja tadi kan Ariel juga bicara bahwa sekarang menghabiskan banyak sekali waktu untuk bermain sosial media. Ternyata menurut penelitiannya, sosial media ini jadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kesehatan mental seseorang. Jadi aku baru baca riset nih, bahwa anak-anak yang bermain gadget lebih dari 2 jam per hari, bahkan lebih dari 5 jam per hari, itu berhubungan dengan gejala-gejala depresi, kecemasan, lower self-esteem, loneliness. Jadi ya ini perlu kita antisipasi juga. Mungkin sosial media ini sudah mengambil, dalam tanda kutip ya, mengambil waktu anak untuk berinteraksi langsung dengan manusia di dunia nyata gitu. Nah ini juga perlu kita antisipasi gitu. Nah melanjutkan yang tadi ya, Kak, menurut aku sekarang ini banyak anak remaja yang suka mendiagnosa dirinya sendiri, padahal kan nggak boleh ya Kak. Jadi mungkin Kak Elizabeth bisa jelasin sedikit ke teman-teman cara cara mendeteksi gejala-gejala awal gangguan kesehatan mental tuh gimana kita bisa taunya dan kapan kita harus cari bantuan profesional instead of googling gitu loh Kak. Iya, betul. Sebenarnya kita being aware itu penting ya, kita mulai tahu, kita mulai baca. Tetapi diagnosis gangguan mental itu sangat bahaya kalau kita sendiri yang melabel. Karena mungkin yang kita tahu itu nggak sebanyak yang seharusnya ada gitu loh. Jadi mungkin kita taunya cuma depresif, cuma bipolar. Jadi nanti mood swing dikit bilangnya, aduh aku jangan-jangan bipolar nih. Terus misalnya nanti lagi nggak mood, terus oh kayaknya aku depresi nih gitu. Nah ini harus menemui ahli karena gangguannya tuh sangat banyak dan sebetulnya fungsi kita dapat diagnosis itu apa sih?
fungsinya supaya kita ini dapat clinical treatment yang tepat. Jadi kalau nanti mau di treatment sama para ahli, mereka tuh sudah megang recordnya kita. Oh, anak ini pernah mendapatkan diagnosis dari psikiater atau psikolog ini dan pernah dapat penanganan ini. Jadi nanti aku melanjutkan seperti itu. Jadi sangat disarankan buat teman-teman kalau misalkan mulai mengalami kok sepertinya ada gejala-gejala, misalkan sedih berkepanjangan atau cemas yang berlebihan, sesegera mungkin teman-teman langsung berkonsultasi kepada para ahli. Kalau misalkan kurang nyaman, misalkan kok tiba-tiba langsung ke psikiater atau ke psikolog, itu kan buat sebagian orang decision itu nggak mudah gitu ya. Ariel aja dulu sampai harus nabung sendiri gitu ya Ariel ya, sebelum akhirnya bertemu dengan professional helper. Nah, itu bisa dengan teman-teman mencari dulu seseorang yang dipercaya, yang resourceful. Jadi sepertinya entah itu kakak pembina atau entah itu keluarga yang sepertinya punya pengetahuan tentang itu, coba untuk minta bantuan dia mencarikan akses kepada professional helper. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai membawa diagnosis dan label itu sendiri. Terus Kak Elizabeth, boleh di-sharing juga nggak ke aku dan teman-teman online kayak jenis-jenis gangguan kesehatan mental itu emang ada apa aja sih dan yang kayak seperti apa itu? Dalam panduan diagnosis kami ada yang dinamakan neurodevelopmental disorder. Ini gangguan-gangguan yang ditemukan pada masa tumbuh kembang anak. Lalu juga ada gangguan kepribadian. Biasanya kepribadian ini problemnya adalah bagaimana dia mempersepsikan dirinya dan juga lingkungan di sekitarnya. Ada juga gangguan yang berkaitan dengan kecemasan. Ada juga yang berkaitan dengan simptom-simptom depresif. Biasanya depresif ini rasa sedih, tidak termotivasi, tidak mood, dan berkepanjangan sekali sampai rasanya itu sulit untuk memulai aktivitas sehari-hari. Lalu ada juga yang berhubungan dengan OCD. OCD ini seperti mental hiccups ya, seperti cegukan di kepala. Jadi muncul terus hal yang menjadi obsesinya gitu. Lalu ada juga gangguan yang berkaitan dengan trauma dan stres. Misalkan ada peristiwa yang besar yang pernah terjadi dan itu sangat menyakiti dirinya. Nah, masih banyak sekali. Ada juga gangguan yang berkaitan dengan fungsi makan, seperti anoreksia, bulimia. Ada juga yang berkaitan dengan fungsi tidur. Jadi karena gangguan ini banyak sekali, dan bahkan buku kita tuh setebalnya segini. Jadi sangat disarankan kalau teman-teman sudah merasa tidak enak dengan diri kalian dan mulai berkepanjangan, please seek for help secara profesional. Karena belum tentu yang kalian pahami tentang diri kalian ini adalah yang benar gitu. Lebih cepat mendapatkan diagnosis yang benar, lebih cepat mendapatkan bantuan yang benar, teman-teman akan merasa lebih baik dari sana. Betul, aku setuju banget. Be strong enough to stand alone, smart enough to know when you need help, and brave enough to get one. Wow, luar biasa, Rio. Setuju. Oke, Kak. Jadi kami tuh sempat nanya-nanya nih ke teman-teman via online kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan mereka ke Kak Elizabeth. Boleh aku bacain ya? Iya, Oke. silakan. Nomor 1, Kak, kalau kita melakukan self-harm, suicidal thought, suicide attempt, apa itu sama aja punya penyakit mental? Penyakit mental ini lagi-lagi nggak cuma tentang diagnosisnya ya teman-teman ya. Jadi penyakit mental ini bukan cuma oh aku ini punya skizofrenia atau oh aku ini orang yang depresi, bukan seperti itu. Ketika teman-teman merasa cemas, ketika teman-teman merasa moodnya kurang baik dalam waktu yang lama, itu sudah tanda-tanda bahwa harus ada strategi yang dilakukan nih, bisa dengan self-care atau kalau berkepanjangan bisa dengan seeking help. Nah, tentang self-harm dan juga suicidal thoughts, yang pasti berarti ada kondisi yang tidak biasa yang teman-teman alami yang harus segera diselesaikan. Kenapa harus segera? Karena kalau sudah punya pemikiran seperti itu, kita harus waspada kapan pemikiran itu bisa trigger kita lagi. Jangan-jangan ada kondisi stres tertentu, tekanan tertentu yang membuat kita prone, membuat kita rentan untuk kembali memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi langsung hubungi pihak profesional, bisa dengan konseling online dulu ya, misalkan ragu-ragu untuk mencari bantuan secara langsung, bisa melalui online dulu, langsung hubungi orang yang dipercaya, karena itu sudah merupakan lampu merah, berarti oke, ini saatnya aku bergerak untuk menyelamatkan kesehatan mental. Oke, semoga terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kak Elizabeth, orang yang punya mental illness selalu ke psikiater, setelah itu akan merasa lebih baikkah atau ada kemungkinan akan merasa lebih down lagi? Oke. Ketika kita mendapatkan suatu treatment dari pihak profesional, it's a journey. Jadi, apakah kondisinya akan selalu baik?
Kalau dibilang juga enggak. Kita nggak tahu kapan kita akan ke-trigger lagi dengan stresor tertentu. Stresor itu hal-hal yang membuat kita stres gitu ya. Kita nggak tahu kapan kita kondisi itu akan muncul lagi gitu kan. Nah, jadi tidak akan selalu baik. Makanya treatment pada beberapa kondisi itu memang perlu berkepanjangan. Itulah kenapa pada beberapa kondisi treatment untuk kesehatan mental kita itu memang perlu berkelanjutan. Di dalam treatment itu akan mendapatkan konseling, akan mendapatkan bantuan untuk melakukan aktivitas ketika kita lagi dalam posisi down misalkan. Kita juga akan diajak untuk mengubah pikiran-pikiran yang buruk dengan challenging pikiran itu menjadi pikiran yang baik, yang selaras dengan yang kita mau. Memang treatmentnya perlu dengan berkelanjutan. Ada juga beberapa kondisi yang memerlukan medication, memerlukan obat-obatan. Memang kondisinya akan berbeda-beda. Tetapi apakah membaik? Akan membaik. Paling tidak, teman-teman akan lebih paham dengan diri sendiri. Apa yang bisa men-trigger, gimana cara meredakan ketika ter-trigger. Tetapi apakah akan selalu baik? Nah, itu yang perlu kita jaga. Kita jaga supaya kalau ada stresor, kita tidak terlalu terserang. Kita jaga supaya lifestyle kita tetap membuat kita sehat mental. Seperti itu, Kak. Aku setuju banget. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Ketika kita ingin ke psikolog tapi masih mahasiswa, sedangkan ke psikolog itu mahal, apa yang harus dilakukan? Ya, memang beberapa medication itu cukup mahal ya, cukup costly, apalagi mendapatkan terapi yang berkelanjutan itu tadi. Nah, sebenarnya teman-teman sekarang ini kita dari pihak profesional pun menyadari bahwa banyak orang yang ingin ditolong sebetulnya, yang punya niat untuk ditolong, tapi mereka ini masih kesulitan secara biaya. Nah, di bidang psikologi sendiri sebenarnya kalau teman-teman mau akses ya itu banyak sekali bantuan yang diberikan dan bisa mengikuti kapasitas ekonomi teman-teman. Yang penting teman-teman seek for help dulu. Nanti psikolog ini akan punya data kira-kira di mana sih badan-badan apa di kota mana yang mereka ini bisa memberikan treatment sesuai dengan kemampuan teman-teman. Yang penting itu. Lalu yang kedua, kalau misalkan tatap muka dirasa mahal, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan secara online. Jadi online itu memang biayanya kurang lebih biasanya agak di bawah. Mungkin tidak seoptimal ketika tatap muka ya, karena kalau tatap muka kan teman-teman bisa berinteraksi langsung. Tetapi paling tidak ketika melakukan konseling secara online ini bisa menjagai teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa, teman-teman tahu ada psikolog di sana yang bisa ready, yang bisa kalian akses. Paling tidak itu dulu. Oke, luar biasa, Kak. Selanjutnya, gimana cara menghilangkan suatu hal yang menyakitkan yang sering terlintas di pikiran setiap saat dan udah berjalan selama 2 tahun? Trauma. Peristiwa traumatis itu kalau dilupakan sepertinya tidak bisa ya, karena itu adalah salah satu fitur bawaannya manusia bahwa kita akan terus terkenang. Apalagi kalau peristiwa itu signifikan banget buat kita, misalkan disakiti oleh orang yang penting banget buat kita, itu akan terkenang. Nah, ada yang disebut re-narrating our story. Jadi mungkin kita tidak bisa melupakan, kita tidak bisa meninggalkan atau menghilangkan itu, tapi kita bisa berdamai dengan peristiwa itu. Salah satu caranya adalah menarasikan ulang. Jadi dulu waktu aku SMA, aku pernah patah hati dan mengalami ABC. Tapi sekarang aku ada di sini dan aku baik-baik saja. Contohnya seperti itu. Jadi menarasikan ulang peristiwa yang pernah kita alami tanpa campur aduk emosi. Kalaupun misalkan sampai sekarang masih sangat-sangat mengganggu, jadi misalkan sering banget kepikiran atau masih terluka sampai 2 tahun ya, sampai terluka dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu waktu tidur, mengganggu kenyamanan, dan mungkin mengganggu kepercayaan diri. Nah, itu sudah perlu untuk dikonsultasikan. Jangan-jangan kita memiliki kesalahan cara berpikir nih, cognitive distortion dalam memahami masa lalu kita yang perlu dibenarkan. Itu aku yakin sangat membantu banyak orang banget sih, Kak, jawabanmu. Terima kasih ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kesehatan mental apakah ada tingkatannya? Kalau dari panduan diagnosis atau dari textbook itu sebenarnya nggak ada tingkatannya ya, secara teoritis nggak ada tingkatannya. Tetapi mungkin ada naik turunnya. Jadi baik seseorang yang sehat secara mental ataupun seseorang yang punya kondisi tertentu, akan ada fase di mana mereka merasa baik-baik saja, ada juga fase di mana mereka feeling low, feeling down. Itu sangat wajar sekali untuk untuk dialami setiap dari kita.
Kita sendiri yang bisa menyadari loh, karena kan kesehatan mental itu tidak terlihat secara kasat mata ya. Tapi kalau kita sudah mulai, mungkin ini pentingnya juga buat kita untuk keeping journal ya, diary untuk mencatat keseharian kita seperti apa. Betul. Nah, Ariel setuju ya, mungkin itu juga kamu lakukan ya, Ariel ya. Betul banget. Iya, karena kita perlu tahu polanya nih, pola di mana kita merasa baik-baik aja itu kapan, pola di mana kita merasa down itu kapan. Kalau kita sendiri nggak paham sama diri sendiri ya, kok tiba-tiba aku happy, kok tiba-tiba aku sedih. Nah itu kita seeking help pun akan sulit untuk kita merefleksikan nih waktu proses counseling. Tapi kalau kita punya jurnal, kita punya catatan, oh hari ini aku mengalami ini, makanya aku besokannya baik-baik aja. Atau hari ini aku nggak ini nih, makanya besoknya aku down. Itu akan jauh lebih mudah buat kita gitu. Jadi dengan adanya jurnal, teman-teman bisa lebih aware sekarang tingkatan kesehatan mental aku seperti apa ya. Betul, aku setuju banget. Keep a journal always. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, ada alat tesnya nggak sih? Atau harus konsultasi? Konsultasinya tuh berapa kali buat tahu hasilnya? Aku pengen cek juga, katanya gitu. Berbeda-beda sih. Yang pasti kalau pertama kali datang ke psikolog atau psikiater, itu kita akan melakukan interview untuk mengenal diri kamu dulu. Jadi kamu tuh orangnya seperti apa, kesukaan kamu tuh apa, cita-cita, harapan kamu tuh apa, lingkungan keluarga kamu tuh apa. Jadi kita nggak langsung tanya, kamu mengalami gejala apa aja gitu. Karena memang ada perbedaan antara treatment secara fisik dan juga treatment secara mental. Namanya treatment secara mental itu banyak sekali faktor yang berpengaruh. Jadi kita harus kenal kamu, harus kenal lingkungan kamu. Itu yang pertama kali akan dilakukan. Setelah data-data semua terkumpul, setelah kita tahu kira-kira kamu mengalami gejala ini berapa lama, gejalanya seperti apa aja, baru kita bisa menyimpulkan. Bisa di pertemuan pertama, bisa di pertemuan selanjutnya. Tergantung juga keterbukaan kamu untuk bercerita kepada psikolog atau psikiater. Setelah disimpulkan, oh ternyata kamu mengalami kondisi ini. Dan kesimpulan itu tidak selalu berbentuk diagnosis. Bisa saja kamu mengalami gejala-gejala tertentu, tetapi tidak cukup untuk mendapatkan diagnosis. Itu. Setelah kita tahu kondisinya, baru kita putuskan. Sepertinya kamu butuh konseling dalam bentuk apa ya gitu. Jadi konseling juga macam-macam, Ril ya, apa namanya jenisnya ya Ril. Intinya setelah kamu mendapatkan diagnosis, kamu akan mendapatkan rancangan nih, next-nya apa yang akan dilakukan psikolog atau psikiater ini buat kondisi kamu. Ini jawabannya sama kayak yang di pertanyaan sebelumnya juga menurut aku ya Kak ya, kita penting banget untuk keep a journal, jadi ketika kita konsultasi pun, kita udah punya, apa ya, beberan yang jelas gitu loh tentang keadaan kondisi kesehatan mental kita, apa yang trigger yang membuat kita stres itu apa, trigger yang bikin kita sedih, yang bikin kita senang. Jadi itu juga akan lebih mempersingkat proses konsultasi kita sendiri. Iya, itu sangat membantu sih, sangat membantu kamu, juga membantu psikolog atau psikiater yang menangani kamu. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, apa sih indikasi seseorang stres dan apa bedanya stres yang baik dan stres yang buruk? Sebenarnya ya, stres itu adalah respon adaptasi manusia. Kalau ada perubahan atau kalau ada tekanan, kita tuh pasti respon normalnya adalah stres. Kalau kita nggak pernah stres itu justru tanda tanya. Nah, tapi stres itu ada dua, ada stres yang baik, ada stres yang buruk. Cara kita taunya gimana? Kalau stres yang baik itu stres yang menekan kita, tapi untuk memacu kita. Misalnya kalau teman-teman yang masih kuliah, stres karena mau sidang skripsi gitu kan. Tapi karena stres mau sidang itu, teman-teman jadi kerjanya terus diperbaiki, lebih rajin. Nah, itu namanya stres yang positif. Atau misalnya punya cita-cita pengen menjadi seperti Kak Ariel gitu ya, pengen menjadi pemain film atau pengen berkarya di dunia seni, karena teman-teman stres, keinginannya tinggi, pengen punya cita-cita yang tinggi, lalu memacu diri sendiri, nah itu stres yang baik. Kalau stres yang buruk itu adalah stres yang membuat kita semakin tidak berdaya dan tidak produktif. Misalkan karena bullying atau karena kata-kata dari teman, kita lalu menjadi sedih yang berkepanjangan, kita jadi menghindar dari pertemuan-pertemuan sosial, kita jadi nggak mau ke sekolah, kita maunya di rumah aja. Ini kan malah menghambat potensi kita sendiri. Nah, itulah stres yang sebaiknya kita hindari. Betul banget. Suka banget aku dengan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, aku suka nih. Apakah mental illness bisa disembuhkan, Kak? Tolong jawab.
Oke. Untuk gangguan mental ada yang namanya discontinue, di mana gangguan itu tidak terlihat lagi atau gangguan ini berubah bentuk. Jadi misalkan dulunya ada orang yang pernah mengalami PTSD. PTSD ini rasa trauma. PTSD ini adalah stres yang berat karena mengalami suatu peristiwa traumatis. Mungkin dengan adanya treatment, lama-lama PTSD-nya akan membaik, tapi bisa jadi muncul gangguan yang lain. Bisa jadi dengan ada gangguan kecemasan di sana, karena masalah yang belum terselesaikan. Jadi gangguan itu bisa berhenti, stop, bisa juga berubah bentuknya, bisa juga gangguan ini akan kita alami seumur hidup. Hanya saja kita mengontrolnya. Mengontrolnya dengan apa? Dengan treatment yang berkelanjutan, baik treatment secara medication atau treatment dalam bentuk counseling. Itu akan diputuskan setelah teman-teman menjalani sesi dengan psikolog dan psikiater. Mereka akan tahu, oh kalau misalkan kondisi seperti ini butuhnya treatment berapa kali, atau kalau kondisi seperti ini sepertinya memang butuh pemantauan dalam jangka panjang. Seperti halnya kalau kita alergi itu, Kak. Kita kan alergi ada pemicunya ya, Kak ya. Misal alergi makan kacang gitu. Kalau makan kacang bisa sakit tenggorokan. Nah, itu kan setiap kali kita makan kacang, kita akan sakit tenggorokan. Jadi bukan berarti alergi itu hilang. Sama halnya dengan gangguan kesehatan mental. Bisa jadi ada kacang-kacang dalam tanda kutip ya, stresor yang bisa memicu kembali gangguan itu. Itulah pentingnya keeping a journal, pentingnya ngobrol dengan orang yang bisa memegang record kita, supaya kita aware, oh ternyata kacangku itu adalah peristiwa yang seperti ini. Oh ternyata kalau aku punya relasi yang buruk sama orang tua, maka aku akan menjadi cemas, aku akan menjadi depresif, misalkan seperti itu. Betul sekali. Completely agree. Pertanyaan terakhir dari teman-teman online. Apa beda psikolog dan psikiater? Oke, kami berdua sama-sama orang yang bekerja di bidang kesehatan mental. Jadi kami menggunakan panduan diagnosis yang sama, tetapi bedanya psikiater boleh memberikan obat, boleh memberikan treatment medication kepada pasiennya, sedangkan psikolog tidak boleh. Tugasnya psikolog adalah memberikan counseling, membantu orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental untuk bisa berperilaku dengan adaptif di lingkungannya. Jadi kalau misalkan dari RSJ, misalkan orang ini sudah selesai ya, sudah gaduh gelisahnya sudah selesai, orang ini sudah mulai tenang, nah itu kita akan membantu mereka untuk beradaptasi kembali di lingkungan sosialnya. Tetapi kalau misalkan gangguannya cukup berat dan melibatkan gangguan hormonal atau gangguan neurologis, nah itu akan diatasi dulu oleh psikiater. Psikiater yang akan melakukan treatment dulu di sana, dan juga akan melakukan pemantauan. Kalau kondisinya sudah stabil, biasanya baru bisa untuk ditangani oleh psikolog. Oke, semoga menjawab semua pertanyaan kalian ya. Karena banyak banget nih yang masih sering nanyain ke aku tentang perbedaan psikolog dan psikiater. Semoga itu bisa membantu kalian semua, teman-teman. Kak, nggak berasa kita ngobrol udah mau sejam nih. Seru banget. Dari aku deh terakhir nih. Boleh nggak kamu bagikan satu pesan aja biar teman-teman kita bisa bersama-sama memberantas stigma negatif seputar kesehatan mental? Oke, nah karena teman-teman di sini udah nonton, seharusnya ya real tugas kita akan semakin mudah. Karena banyak teman-teman yang semakin kenal dengan apa itu kesehatan mental, kenapa kesehatan mental itu penting. Jadi harusnya teman-teman yang sudah mendengarkan ini, kami juga meminta bantuannya, kami butuh banget bantuan dari teman-teman untuk melakukan 3E. 3E ini yang pertama adalah enrich. Enrich artinya perkaya pengetahuan orang-orang dari sekitar kalian dulu aja tentang kesehatan mental. Dari sekitar kalian itu misalnya apa? Misalkan di grup keluarga nih, mereka lagi ngobrolin tentang anak yang membunuh gini. Teman-teman bisa kasih penjelasan di sana, bukan begitu kok, Ma, bukan begitu misalkan. Jadi dari orang-orang terdekat, enrich pengetahuan mereka. Lalu yang kedua adalah encourage. Encourage orang di sekitar yang kalian rasa mereka ini lagi dalam kondisi yang tidak baik, yang memerlukan bantuan. Encourage mereka untuk seeking for help. Jangan malah diketawain, jangan malah dibully, karena kondisi mereka itu real, dan mereka hidup dengan itu almost 24 hours. Jadi, tolong sadari itu, dan encourage mereka untuk reach bantuan, untuk mendapatkan bantuan. Yang ketiga adalah empower, yaitu buat lingkungan di sekitar teman-teman ini juga peduli, dan mereka juga mau untuk care dengan kesehatan mental. Bisa dimulai dengan, misalkan teman-teman adalah misalkan teman-teman suka untuk membuat konten di sosial media, coba teman-teman bisa bicarakan kesehatan mental di sana. Teman-teman juga bisa membagikan tips-tips, misalkan self-care kalian seperti apa,
Dan kalian juga perlu meng-empower diri sendiri dengan apa? Dengan rutin melakukan self-care dalam bentuk misalkan journaling, meditasi. Kalau di Indonesia sekarang Relief punya ya versi Indonesianya dari panduan audio meditasi. Kalau di luar kan ada Calm, ada Headspace. Di sini kita punya Relief yang memberikan panduan dalam bahasa Indonesia. Lalu juga melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat fisik kalian bergerak, yang membuat hormon endorfin dan oksitosin kalian ini berlimpah, jadi kalian sendiri juga happy, tidak hanya care dengan kesehatan mental orang di sekitar, tetapi juga menjaga diri sendiri. Penting banget karena apa? Suatu hari mungkin ada orang yang akan datang ke teman-teman untuk ngobrol, untuk curhat. Di sana teman-teman dalam kondisi yang prima, yang siap mendengar dan siap ada buat mereka. Jadi 3E ya Kak ya? Enrich, encourage, and empower. Yes. Oke, ya pertanyaan tadi sekaligus menutup Real Talk Mental Health Series episode 1 kita. Terima kasih banyak Kak Elizabeth yang udah sharing insight, kesehatan mental, dan juga sampai tips-tips untuk mendeteksi gejala-gejala awal, cari bantuan gimana caranya, bahkan dalam menghadapi teman atau keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental. Makasih banyak ya Kak. Terima kasih Ariel. Ya, semoga melalui talk show ini kita semua dapat memiliki pemahaman yang benar seputar penyakit gangguan kesehatan mental, sehingga pada akhirnya kita dapat menghentikan stigma-stigma negatif dan nggak malu lagi untuk cari pertolongan ke orang yang tepat. Jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri dan tampilkan diri kamu apa adanya. Kita semua spesial. Kita semua berhak untuk meraih kebahagiaan kita sendiri. Teman-teman yang mau curhat seputar isu ini juga boleh banget loh share cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di episode 2.